Jembatan penghubung Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Kuta Blang, Biren, Aceh putus. Transportasi antar provinsi pun terhenti. Karena jembatan putus, warga pun terpaksa menyeberang sungai menggunakan perahu. Jembatan Tingkem ini awalnya menjadi penghubung jalan lintas nasional Banda Aceh Medan di Kuta Blang, Biren. Jembatan putus diterjang banjir. Warga hanya bisa mengandalkan penyeberangan lewat jalur sungai karena jalur alternatif pun tak bisa dilewati karena longsor. Warga yang hendak menyeberang harus membayar ongkos perahu sebesar Rp20.000. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Kabupaten Biren telah memetakan titik jembatan yang terputus dan telah melaporkan ke kementerian terkait untuk perbaikan jembatan. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan darurat untuk akses warga. Persoalan ini kita sudah berbicara dengan pihak kementerian PUPR dan mulai hari ini kita sudah memasukkan jembatan beli, ya, jembatan beli untuk di tepi Mane dan juga untuk mengantisipasi yang di Kuta Blang. Mengetahui informasi terkini, kita segera tanyakan kepada Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhri di Kuta Cane, Aceh Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Muhammad Salim Fakhri. Waalaikumsalam, selamat siang, Mas. Baik, Pak Muhammad Salim, ada beberapa informasi yang ingin kami konfirmasi kepada Bapak. Bagaimana situasi hingga siang hari ini di Aceh Tenggara dan bagaimana penanganannya hingga saat ini? Baik, situasi sampai pagi hari ini ya mudah-mudahan cuaca sangat menjanjikan, cuaca cerah. Semua tim dinas-dinas saya masih instruksikan langsung ke lapangan untuk menangani pasca apa yang bisa diperbuat dalam pasca banjir tersebut. Masih adakah wilayah-wilayah yang terisolasi dan belum tersentuh atau bisa dikirimkan bantuan, Pak? Insya Allah yang belum tersentuh sudah hampir semua kita sentuh, walaupun dengan keadaan yang sangat darurat. Cuman hari ini hubungan jalan nasional antara Aceh Tenggara menghubungkan Kabupaten Gayo yang belum bisa kita tebus. Mudah-mudahan kemarin dengan kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Menteri terkait, solusinya secepatnya insya Allah akan teratasi. Baik. Tadi Anda katakan masih ada wilayah yang belum bisa ditembus dengan akses darat. Lalu bagaimana dengan pengiriman distribusi bantuan ke wilayah tersebut, Pak? Bantuan kita sudah buka ke terisoleran tersebut, mungkin jalan setapak, mungkin sepeda motor yang kita manfaatkan untuk bisa mengirimkan sembako-sembako seperti beras, Indomie, hal-hal yang lainnya. Berarti warga masih mengungsi, Pak. Ada berapa titik pengungsian yang tersedia di sana? Titik pengungsian sekarang sudah berkurang, cuman pengungsi masih 1.100 KK dengan jiwa 4.080. Pengungsian tersebut ada juga kita tempatkan di rumah-rumah ibadah, di tenda-tenda yang dibantu pemerintah, termasuk di sekolah-sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh pengungsi. Baik, kalau di beberapa daerah ada beberapa keluhan yang dihadapi oleh pengungsi yang mulai beberapa hari terakhir terjadi, begitu mereka mengeluhkan sakit di beberapa wilayah begitu ya Pak. Apakah di wilayah Anda juga demikian dan bagaimana penanganannya? Tenaga medis apakah sudah tersedia di sana? Insya Allah kita sudah instruksikan kepada seluruh puskesmas karena untuk menyiapkan semua, baik dokter, baik obat-obatan dan mobil-mobil puskesmas untuk mengantisipasi mungkin ada rakyat dan masyarakat yang tiba-tiba yang perlu dievakuasi ke rumah sakit umum kita harus dengan tepat dan cepat. Skema penanganannya untuk saat ini seperti apa, Pak? Skema penanganan yang kita lakukan, baik dinas yang terkait, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas bencana, pengairan, semua kita kerahkan. Kita kerahkan skemanya harus terjun ke titik-titik lokasi yang tertimpa musibah. Dari segi cuaca, cerah mendukung untuk proses penanganan lebih lanjut hingga siang hari ini dan proses pembersihan nampaknya juga sudah mulai dilakukan begitu ya Pak ya?
Insya Allah ini jam 2 saya kumpulkan lagi seluruhnya untuk kita membuat skema baru pasca bencana beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan besok mana ada sekolah yang tertimbun, puskesmas, ataupun jalan-jalan kita akan kerahkan kembali setelah pasca kita melihat cuaca pada hari ini juga sudah sangat cerah. Insya Allah kita bermohon kepada Allah untuk membantu cuaca ini bisa seperti hari ini. Baik, Pak, di seluruh wilayah di Aceh Tenggara, informasi terakhir kami dapatkan ada 10 orang meninggal dunia dan 4 atau 3 orang hilang. Kalau informasi atau data hingga siang hari ini, jumlah update-nya seperti apa Pak untuk yang meninggal dunia dan yang masih dalam pencarian? Ya, korban meninggal ini ada 11 orang update-nya, yang belum kita temukan ada 4 orang. Baik, Pak Bupati, bencana banjir dan longsor yang sebesar ini sebelumnya sepengetahuan Anda pernah terjadi sebelumnya atau ini yang terparah atau yang pertama kali terjadi, khusus banjir dan longsor? Ya, karena Aceh Tenggara di daerah gunungan, di bawah aliran, hampir setiap tahun memang kami tertimpa musibah banjir. Namun, kalau saya simpulkan, banjir sekali inilah yang sangat dahsyat karena melanda di 16 kecamatan kami. Baik, kami tentu saja dari seluruh tim Kompas TV berharap agar seluruh warga yang masih dinyatakan hilang segera dapat ditemukan dalam kondisi selamat dan bencana ini dapat segera mereda serta proses penanganan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan di Kompas siang hari ini, Bupati Aceh Tenggara Bapak Muhammad Salim Fahri. Selamat siang. Mas, bisa kita tambah sedikit, Mas? Baik, silakan Pak. Terima kasih semua Kompas TV yang sudah mengupdate data kami. Harapan saya sebagai Bupati Aceh Tenggara, khusus kepada Kementerian Kehutanan, karena daerah Aceh Tenggara adalah sebagian besar Taman Nasional Gunung Leuser dan hutan lindung, kami bermohon secara khusus melalui Kementerian Kehutanan, yaitu pemerintah pusat, untuk menangani hutan-hutan kami. Mungkin ada yang sudah katakan untuk reboisasi, untuk perehapan hutan-hutan kami, karena setiap tahunnya banjir-banjir ini, karena daerah kami daerah pegunungan, melalui kawan-kawan Kompas TV, ini kami suarakan dari suara hati dari rakyat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Kompas TV. Baik, semoga saja apa yang Anda harapkan dapat segera menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan, Bapak Muhammad Salim Fahri, Bupati Aceh Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.